Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku, terima kasih pada kawan-kawan semuanya yang sudah mendukung dan menonton channel ini. Dan pada kesempatan kali ini kawan-kawan, kita berada di persawahan yang kita tanami uji coba mengenai tentang tanaman cabai, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tips mengenai tentang salah satu alat ya yang bisa kalian pergunakan untuk budidaya tanaman cabai ini kan kawan. Yaitu salah satu alatnya adalah atau bahan ya kan kawan, itu adalah plastik mulsa ini kan kawan. Jadi setiap budidaya cabai kami biasanya menggunakan plastik mulsa. Tujuan utamanya kita adalah sebenarnya penggunaan plastik mulsa ini untuk menekan perkembangbiakan dan pertumbuhan dari gulma-gulma yang berada di sekitar media tanam. Kalau kita pasang plastik mulsa ini di sekitar lubang dari tanaman ini, itu tidak ditumbuhi gulma-gulma atau tumbuhan liar ya kan kawan. Nah, mengapa kita melakukan seperti itu? Karena tujuannya adalah dengan kita membudidayakan tanaman cabai yang tidak ditumbuhi gulma atau tumbuhan liar, maka harapannya pupuk ataupun unsur hara yang kita berikan ke tanaman cabai yang kita budidayakan bisa terserap secara maksimal, dan sehingga tanaman cabai bisa tumbuh dan berkembang secara baik. Nah, efek kalau tidak diberi mulsa gimana? Nah, efek kalau tidak diberi mulsa, asalkan kawan-kawan rawat, ya tidak masalah. Ya, karena apa? Karena kalau kawan-kawan tidak merawatnya, itu biasanya di sekitaran dari pangkal tanaman cabai semacam ini itu ditumbuhi tumbuhan liar. Tumbuhan liar ini akan menyerap unsur hara yang berada di sekitaran area perakaran dari tanaman cabai, termasuk pupuk yang kita berikan. Karena ini sama-sama tumbuhan, nah, otomatis kemungkinan penyerapan unsur haranya yang diserap itu juga sama, sehingga timbullah namanya persaingan. Nah, persaingan inilah yang mengakibatkan terkadang tanaman cabai itu kalah bersaing dengan tumbuhan liarnya, yang menjadikan tanaman cabai itu tidak bisa besar ataupun tidak berkembang secara baik. Ya, di sisi lain juga dari segi keselamatan untuk cabainya, ya kalau kawan-kawan tidak menggunakan mulsa itu jauh lebih berpotensi untuk terserang berbagai macam penyakit yang tinggal dan hidup di tumbuhan liar semacam ini. Ini pun tanaman cabai yang kita beri mulsa saja, yang kondisinya bersih saja masih bisa terserang, apalagi tidak. Nah, itu kemungkinannya itu jauh lebih besar kan kawan. Nah, nanti efeknya apa? Efeknya nanti kalau tanaman kita sudah terserang penyakit dan ada persaingan apalagi, nah itu nanti ya otomatis akan menurunkan hasil dari tanaman tersebut, sehingga terkadang tanaman itu kerdil, tidak bisa tumbuh besar, ataupun nanti terkadang panen ya cuma sedikit kan kawan, semacam itu. Jadi kalau diperhitungkan itu masih dalam kondisi yang rugi. Dan di sisi lain juga dengan pemasangan mulsa ini tidak hanya menekan dari segi gulmanya juga, akan tetapi dari segi kondisi yang semacam ini, kondisi yang sering hujan panas ini juga membantu menstabilkan dari kondisi media tanam dari si cabai ini kan kawan. Nah, media tanam itu terkadang ya kalau kondisinya panas itu media tanam mudah sekali memberikan proses penguapan air yang berada di media tanam tersebut, sehingga terkadang tanaman itu kekurangan air. Nah, dengan adanya mulsa kayak gini, otomatis kemungkinan ya kan kawan, kemungkinan itu air itu tidak bisa keluar secara berlebihan atau menguap secara berlebihan, karena mereka ketika menguap mereka tertahan oleh plastik mulsa semacam ini.
Lalu yang berikutnya, di sisi lain juga kalau kondisinya hujan, itu seringkali air hujan mengenai dari media tanam ini kan kawan, media tanam dari tanaman cabai ini. Nah, efeknya kalau air hujan itu mengenai media tanam secara berlebihan dan terus menerus, itu terkadang mengalami proses namanya pencucian unsur hara ya. Jadi unsur hara itu ikut terbawa arus dari air hujan tersebut. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah unsur hara yang kita berikan itu terbuang secara sia-sia. Semacam itu. Dengan diberikannya mulsa semacam ini, kemungkinan ya air yang hujan yang mengenai tanaman mengenai media tanam dari cabai tersebut tidak bisa terbilas secara terus-menerus dengan air hujan tersebut. Semacam itu kan kawan. Nah, dan ini sangat-sangat membantu sekali dalam proses budidaya. Kita tidak perlu susah payah melakukan perawatan berupa pembersihan gulma. Hanya di waktu-waktu tertentu ketika media tanam yang berada di sekitar pangkal ini, yang berada di lubang tanam ini sudah dimunculi tumbuhan-tumbuhan liar, nah itu baru perlu kita bersihkan. Hanya saja membersihkan bagian sini. Kalau tidak menggunakan mulsa ya efeknya nanti biasanya pertumbuhan tumbuhan liar itu bisa merata di area media tanam ini kan kawan. Dan yang jelas unsur haranya kalau tidak menggunakan mulsa habis cuma dimakan oleh tumbuhan liar. Kalau kayak gini bisa terfokus untuk tanaman cabai yang kita budidayakan. Semacam itu kan kawan. Dan kalau untuk di segi musim-musim kemarau atau musim peralihan itu terkadang kan ada sinar matahari. Nah, itu plastik mulsa semacam ini juga bisa membantu dalam proses menanggulangi hama ya, bukan menanggulangi ya, lebih tepatnya mencegah hama itu datang. Karena apa? Karena dengan penggunaan plastik mulsa semacam ini itu bisa memberikan efek silau ya terhadap hama yang akan datang di tempat budidaya kita, semacam itu. Karena hama itu konon katanya tidak menyukai tempat-tempat yang ada sinar atau kondisinya terlalu cerah lah ya kan kawan, semacam itu. Jadi lebih menghindar, semacam itu kan kawan. Tapi yang jelas kalau untuk mulsa ini tujuan utamanya adalah untuk menekan dari gulma yang dapat menyerang tanaman budidaya kita, semacam itu. Lalu untuk pemasangan mulsa kayak gini saya saranin lebih cocoknya itu di saat kondisi matahari cerah kan kawan. Karena dengan kondisi matahari cerah itu plastiknya itu bisa ibaratnya bisa melebar lah ya, bisa melebar atau bisa lebih mekar lah ya kalau untuk penanaman pemasangannya, sehingga nanti jauh lebih memudahkan kita dalam memasang plastik mulsanya. Lalu yang perlu diperhatikan dalam pemasangan mulsa ini, waktu pemasangannya selain di siang hari ini dilakukan kalau bisa jauh-jauh hari setelah melakukan proses pengolahan lahan ya. Proses pengolahan lahan jadi baru dilakukan proses penutupan mulsa, lalu dilanjutkan dengan pelubangan dengan jarak yang telah ditentukan ya. Tergantung kawan-kawan mau menggunakan jarak berapa, ini kan lubangi dengan jarak yang sesuai, semacam itu. Dan lalu ketika sudah dilubangi baru ditanam. Nah, untuk catatan pelubangan itu dilakukan ketika bibitnya mendekati waktu sudah siap tanam saja. Jangan jauh-jauh hari, karena kalau jauh-jauh hari ya yang terjadi ya itu kan kawan, nanti mah ditumbuhi tumbuhan liar, semacam itu. Lebih baiknya mendekati waktu saat bibit itu mau ditanam.
Nah, baru dilakukan proses penanaman dan dilakukan proses perawatan tanaman saat masa setelah penanaman. Oke, itu dulu mengenai sedikit hal tentang manfaat plastik mulsa bagi budidaya kita. Dan saya memperingatkan untuk penggunaan plastik ini kita ya secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan, dan gunakan sesuai dengan kebutuhannya saja ya, karena memang plastik ini kelemahannya mengeluarkan biaya dan kita harus mengeluarkan uang untuk melakukan proses budidaya semacam ini. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.